Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Betania Fitriani, NPM 19130062, dan rekan saya yaitu Nur Aini, NPM 19130058. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul tentang budaya dan kepribadian. Saya Betania Fitriani, NPM 19130062. Saya akan menjelaskan tentang materi pengertian kebudayaan. Jadi, secara etimologis, kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu adalah budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Dengan kata lain, kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Pengertian kebudayaan menurut Kejaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi, kebudayaan merupakan segala sesuatu yang meliputi ide atau gagasan dan perilaku yang menjadi pedoman atau acuan seseorang dalam bertingkah laku di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pengertian kebudayaan mencakup sesuatu yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari, dari pola-pola perilaku yang normatif, pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Kebudayaan tersebut dimiliki oleh setiap masyarakat. Perbedaannya hanya pendapat saja bahwa kebudayaan masyarakat yang satu lebih sempurna daripada kebudayaan masyarakat yang lain dalam perkembangannya untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Selanjutnya, kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun kecil yang merupakan bagian dari bulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Unsur-unsur besar atau pokok dalam kebudayaan lazim disebut kultural universal, yang berarti unsur-unsur tersebut bersifat universal bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan tersebut adalah: yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada dan terlebih dahulu ada daripada lahirnya satu generasi tertentu dan tidak akan habis dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Selanjutnya, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah laku. Selanjutnya, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban. Selanjutnya, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan diizinkan. Materi selanjutnya yaitu adalah pengertian kepribadian. Jadi, kepribadian itu adalah sebagai satu set perilaku dan ciri-ciri kognitif, sifat atau predisposisi, kecenderungan yang relatif berlangsung secara terus-menerus dan dibawa oleh seseorang dalam berbagai konteks kehidupannya, serta saat berinteraksi dengan orang lain, sehingga membedakan dengan orang-orang yang lainnya. Matsumoto dan Juang 2004. Nah, secara umum, kepribadian merupakan seseorang tersusun atas dasar fatalitas jasmani dan rohaniah. Di samping ada faktor temperamen, karakter, dan bakat, vitalitas jasmani seseorang bergantung pada konstruksi tubuhnya yang terpengaruhi oleh faktor-faktor hereditas. Sebagai keadaannya dapat dikatakan tetap atau konstan dan merupakan daya hidup yang bersifat jasmania. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, NPM 19130058. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Betania, yaitu yang bagian C, kepribadian dan kebudayaan. Sudah diterangkan kepada Mbak Betania bahwasanya kebudayaan itu merupakan segala sesuatu yang meliputi ide atau gagasan perilaku yang menjadi pedoman atau acuan seseorang dalam bertingkah laku di masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Nah, adapun kepribadian itu adalah keseluruhan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Nah, bahwasanya di Indonesia ini sebagai sebuah negara yang memiliki ribuan pulau dengan jutaan penduduk. Indonesia tersebar di seluruh pulau. Itu sudah pasti pulau memiliki corak budaya yang beraneka ragam. Nah, dari ragam corak kebudayaan inilah pulau menghasilkan ragam kepribadian individu masyarakat Indonesia. Nah, kepribadian itu sendiri
merupakan corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, serta sikap yang melekat pada seseorang apabila berhubungan dengan orang lain atau menanggapi sesuatu keadaan. Nah, contohnya di sini tuh ada di makalah itu contohnya seseorang yang melihat perselisihan antara dua orang. Hal ini mungkin muncul dalam diri orang tersebut adalah keinginan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah, keinginan kegiatan dan kegiatannya. Nah, atau perbuatan ini nih yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan masalah tersebut disebut tindakan. Nah, pembentukan pribadi individu ini pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor kebudayaan, organisme, terus ada biologis, lingkungan, dan lingkungan sosial, lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah, apa sih faktor biologis? Faktor biologis itu dapat mempengaruhi kepribadian secara langsung. Misalnya seseorang yang mempunyai badan yang lemah secara fisik dapat mempunyai sifat rendah diri atau cacat fisik, dan juga bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, karena kesalahan hormon dalam tubuh manusia ini akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Dan yang kedua itu ada faktor lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah, dalam masyarakat ini banyak sekali dijumpai suatu proses di mana seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan keinginan kelompok atau sosialisasi. Nah, secara sosiologis ini pembentukan kepribadian seseorang dapat diperoleh melalui proses tersebut yang dimulai dari sejak kelahirannya. Misalnya seorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang ketat aturan, maka tumbuh menjadi orang yang teratur. Begitupun sebaliknya, jika seseorang itu terlahir dalam lingkungan yang tidak ketat peraturannya, maka dia akan menjadi orang yang tidak teratur, atau bisa bahasanya kayak pokoknya dia itu kayak nggak tahu aturan lah ya, pokoknya intinya itu. Dan selanjutnya, nah ini juga di sini itu terdapat beberapa tipe kebudayaan khusus yang mempengaruhi bentuk kepribadian. Yang pertama itu ada cara hidup di desa dan di kota itu sangat berbeda, sangat berbeda. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya itu misal kalau di desa itu biasanya mempunyai sifat irit, percaya diri, sedangkan anak yang dibesarkan di kota itu biasanya bersifat individualistik atau kayak sendiri, kayak lolo gua gitu. Nggak ada yang namanya kayak di desa. Suasananya juga sangat berbeda. Dan yang kedua itu ada kebudayaan khusus atau kelas sosial. Nah, orang ini memiliki materi yang lebih, mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan orang yang berkekurangan. Ini sudah sangat jelas sekali bahwasanya orang yang ibaratnya orang kaya dengan orang miskin itu sudah sangat berbeda ya, antara hidupnya itu sudah berbeda sekali. Dan yang ketiga itu ada kebudayaan khusus atas dasar agama. Nah, orang yang dididik agama yang berbeda akan memiliki kepribadian yang berbeda pula. Misalnya nih, dapat dilihat biasanya antara anak yang di pondok atau anak yang tidak di pondok itu sangatlah berbeda. Ini menyangkut masalah agama Islam ya. Jadi kalau agama lain mungkin juga berbeda juga gitu. Antara anak yang di pondok atau anak yang tidak di pondok itu sangatlah berbeda. Ini menyangkut masalah agama Islam ya. Jadi kalau agama lain mungkin juga berbeda juga gitu, antara orang yang dididik dengan orang yang tidak dididik gitu. Orang yang dididik biasanya kalau di pondok itu kan kayak tahu antara tata krama dengan orang tua itu bagaimana, tata cara menghormati orang lain itu seperti apa. Sedangkan orang yang tidak di pondok mungkin lebih kayak belum tahu
dalam tentang apa itu tata krama dan sebagainya. Dan yang selanjutnya itu ada pekerjaan atau keahlian. Nah, misalnya ini kepribadian pengajar akan berbeda dengan dokter atau pengacara. Itu sudah bisa dilihat bahwasanya kalau keahlian seseorang itu berbeda-beda. Jika seorang guru suruh masuk ke kedokteran, ya nggak bisa, karena ibaratnya dia nggak mengetahui ilmu tentang kedokteran itu seperti apa. Begitupun sebaliknya. Nah, yang D itu adalah peran kebudayaan dalam pembentukan kepribadian. Nah, setiap orang ini menampilkan beberapa keunikan nih pribadi yang menjadi ciri khasnya. Nah, juga memiliki kepribadian yang sama dengan sekelompok orang serta memiliki kepribadian dasar yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Nah, sebagai individu ini memiliki kepribadian yang khas yang berbeda dengan orang lain. Nah, budaya dan kepribadian terutama berpusat pada penempatan di mana seseorang menyerupai orang lain, terutama anggota kelompok dilawankan dengan anggota kelompok lain. Di antara konsep kepribadian dikemukakan oleh Allport dalam Sumadi Surya Barata tahun 1983 248. Nah, ini mengartikan kepribadian itu adalah organisasi yang dinamis dalam individu sebagai sistem psikosis yang menentukan cara yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, hubungan kebudayaan dan kepribadian secara sistematis ini lebih banyak dipelajari oleh ahli antropologi dari para ahli psikologis. Nah, bisa nih teman-teman buka di makalah yang sudah tertera ya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.